Masuk gangguan mental ya? Iya, gangguan mental juga Oke, Bang. Jadi kita punya bantuan medis psikiatri juga itu untuk gangguan mental atau rehabilitasi psikologis. Karena biasanya juga korban ini itu juga mengalami gangguan kejiwaan. Butuh pendampingan psikolog dan lain sebagainya. Nah, kita bisa memberikan itu. Nah, menurut LPSK, menurut hasil kajian LPSK, apa faktor yang paling dominan yang membuat orang-orang atau warga negara Indonesia ini menjadi mudah sekali untuk masuk dalam jebakan-jebakan para, anggaplah, mafia? Bukan orang di luar negeri. Kira-kira Makanya, abang mau bilang sindikat ini menguasai semua lini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast kesayangan kita, podcast Rumah Pemuda, wadah tentu media untuk menyalurkan seluruh aspirasi pemuda khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Pada kesempatan ini saya kehadiran senior yang luar biasa, seorang aktivis tentu saja. Beliau sekarang di Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Beliau posisinya Wakil Ketua LPSK RI. Kita akan banyak berdiskusi dengan beliau terkait dengan aktivitas perdagangan orang atau perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Kalau kemarin-kemarin saya sudah bicara dengan Bang Jumur Hidayat, sudah bicara juga dengan aktivis perlindungan orang, dan banyak sekali kasus-kasus yang melibatkan mafia atau jaringan internasional khususnya di perdagangan manusia. Nah, kali ini tentu saja LPSK mendapatkan banyak informasi terkait dengan kasus yang sama yang terjadi mungkin di sekeliling kita, sahabat muda Indonesia. Kita akan sapa dulu Bang Wawan Fahrudin. siap. Selamat sore Bang. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi sore, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang telah berkenan kami undang. Bang, apa yang dominan belakangan ini yang abang lihat di LPSK sebagai kejadian yang luar biasa lah. Biar pemuda Indonesia paham nih Bang. Karena ini kan terjadi di sekeliling kita Bang. Betul. Iya Bang, silakan Bang. Ya. Sebelum ke situ Bang Ilham mungkin belum banyak kenal ya teman-teman pemuda ini apa itu LPSK Bang. Ya, Jadi saya pengen kita supaya lebih kenal apa itu LPSK, kemudian tugas dan fungsinya apa, kemudian kenapa kemudian negara melahirkan LPSK itu. Oke. Itu dulu mungkin ya Bang, Siap. kita berawal dari situ ya. Jadi kita bersyukur bahwa ada sebagian aktivis yang merasa bahwa saksi dan korban ini belum banyak diakomodir di dalam sistem peradilan pidana kita. Oke. Gitu. Jadi kalau kita melihat konstruksi KUHP itu Bang, jadi lebih banyak memberikan pelindungan bagi para terpidana dan terdakwa. Bagaimana kemudian yang berstatus pada saksi maupun korban. Nah ini kan Juga harus mendapat latar perlindungan, betul. ya ini di latar belakang ya. Kemudian sebagian aktivis ini mendoronglah lahirnya undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Itu Undang-Undang 13 2026. Jadi kita berdiri sudah 17 tahun yang lalu Bang. Gitu. Nah, undang-undang ini kemudian direvisi jadi Undang-Undang 31 2014 dan sekarang ini kita eksis sebagai lembaga negara independen yang memberikan tugasnya itu memberikan pelindungan bagi saksi dan korban tidak pidana. Gitu. Nah, pertanyaannya kemudian apakah seluruh tidak pidana? Kan begitu, Bang. Tidak pidana kan banyak sekali ya tentu ya. Nah, ada padahal di situ kan juga ada ranah-ranah yang menjadi ranah kewenangan APH ya, aparat penegak hukum, ada polisi, ada kejaksaan dan sebagainya. Kami diberikan mandat untuk bisa memberikan pelindungan bagi saksi dan korban untuk jenis tidak pidana tertentu, Bang. Tindak pidana tertentu. Betul. Nah, Oke. TPPO yang tadi Abang sebutkan di prolog itu menjadi satu dari 10 jenis pidana tertentu yang menjadi ranah kewenangan LPSK perdagangan orang ini. Nah, yang lainnya apa? Yang lainnya itu ada pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat. Ya, jadi mulai dari tahun 65, kemudian peristiwa Trisakti 1 dan 2 di Aceh dan Papua dan lain sebagainya yang diakui pemerintah. Nah, ini kita memberikan pelindungan bagi saksi maupun korbannya. Kemudian ada tindak pidana penganiayaan berat.
gitu. Jadi sepanjang itu kemudian, jadi sifatnya itu biasanya tidak pidana yang terorganisir, Bang. Oke. Nah, pelakunya sindikat, mafia, berjejaring. Nah, itu kemudian negara perlu hadir untuk bisa memberikan pelindungan terutama bagi saksi-saksi kunci. Oke. Gitu. Nah, tindak pidana yang lainnya adalah terkait dengan kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Betul. Jadi kekerasan seksual ini kan bisa dialami oleh perempuan, bisa dialami oleh anak gitu. Itu jadi ranah kewenangan kita juga gitu. Yang lainnya adalah terkait dengan tindak pidana narkotika psikotropika. Ini kan biasanya tindak pidana terorganisir juga, Bang. Iya, Di situ iya, kan. iya. Gitu. Nah, itulah beberapa tindak pidana yang diamanahkan undang-undang menjadi ranah kewenangan LPSK untuk bisa memberikan perlindungan bagi saksi maupun korbannya. Oke. Kriterianya apa? Tentu kriteria yang pertama kali adalah terkait dengan syarat formilnya. Harus terbukti bahwa ada dia menjadi korban maupun saksi dari sebuah tindak pidana tertentu tadi. Gitu. Biasanya sederhananya korban maupun saksi ini lapor ke polisi. Jadi laporan polisi kan menjadi dasar kami untuk bisa memberikan tindakan pelindungan. Nah, yang kedua adalah yang bersangkutan ini mesti harus memiliki arti pentingnya keterangan, Bang. Karena saksi ini menjadi kunci, Bang, untuk bisa memberikan tindak pidana itu bisa terang. Oke. Apalagi ini kan biasanya tindak pidana terorganisir ya. Susah untuk bisa memberikan pembuktiannya. Nah, saksi ini menjadi kunci, Bang. Oke. Gitu. Apa saja yang bisa kita berikan pelindungannya? Pertama adalah pelindungan fisik. Nah, seringkali kan kemudian korban ini terancam jiwanya, kemudian butuh pelindungan dan kita bisa memberikan pelindungan, kita punya rumah aman. Terus kemudian ada pendampingan selama proses peradilan gitu. Bisa mungkin dia bisa diancam jiwanya baik itu verbal, non verbal kayak gitu ya. Itu. Ataupun kita bisa memberikan pelindungan dalam bentuk pendampingan pemenuhan hak prosedural. Kita bisa memberikan kuasa hukum kalau misalnya korban ini tidak memiliki pengetahuan cukup terkait dengan hukum gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kita bisa memberikan bantuan, Bang. Bantuan ini dalam bentuk rehabilitasi. Rehabilitasi ini kan macam-macam ya. Ada rehabilitasi medis. Kan korban ini seringkali kemudian dia mengalami cacat misalnya. Atau luka atau apapun itu yang butuh bantuan medis. Termasuk gangguan mental ya? Iya, gangguan mental juga, Bang. Jadi kita punya bantuan medis psikiatri juga gitu, untuk gangguan mental. Atau rehabilitasi psikologis. Karena biasanya juga korban ini itu juga mengalami gangguan kejiwaan. Butuh pendampingan psikolog dan lain sebagainya. Nah, kita bisa memberikan itu. Atau ada satu lagi bantuan psikososial, Bang. Bantuan psikososial ini dalam bentuk bantuan modal usaha kalau pada sebelum dia menjadi korban atau saksi tindak pidana, dia sudah punya usaha sebelumnya. Kita beri bantuan supaya dia bisa kembali hidup normal, Bang. Atau bantuan pendidikan, misalnya korban kekerasan seksual anak misalnya. Dia kemudian terputus sekolahnya dan kita bisa memberikan bantuan pendidikan itu. Gitu. Nah, satu hal lagi, Bang, yang perlu dipahami sama teman-teman pemuda ini, terkait dengan ada satu hak korban yang seringkali luput, Bang. Itu namanya restitusi, Bang. Restitusi itu adalah ganti kerugian yang dikenakan kepada pelaku atau pihak ketiga. Itu. Jadi restitusi ini sebetulnya hak daripada para korban, Bang. Karena dia itu akibat tindak pidana bisa jadi dia akan kehilangan pekerjaan. Dia bisa jadi mengalami gangguan kejiwaan. Gitu. Atau misalnya dalam hal tertentu, misalnya dalam kasus pemerkosaan, dia misalnya hilang keperawanan. Kita kalkulasi itu, Bang. Kita kalkulasi, kemudian kita sampaikan kepada jaksa penuntut umum. Supaya hak ini bisa diperjuangkan nanti di dalam proses peradilan. Gitu. Jadi itu kira-kira, Bang, kerja-kerja kami gitu. Nah, Siap. kembali tadi pertanyaan paling awal terkait dengan TPPO. Nah, TPPO ini memang fenomena yang meresahkan ya menurut saya ya. Jadi kalau kita lihat dari jumlah permohonan ke LPSK, TPPO ini menjadi tindak pidana yang korbannya itu 2 terbesar, Bang. Setelah kekerasan seksual. Gitu. Jadi kalau kita bicara secara keseluruhan data, Bang, dari 2024 itu ada 10.217 lah. Kasus? Seluruh. Iya. Ini bukan kasus, Bang. Ini permohonan. Jadi kalau kasus pasti jauh lebih banyak daripada ini kan, Bang. Ini yang melapor ya, yang minta perlindungan. Yang punya kesadaran melapor. Gitu. Itu udah 10.217.
yang punya kesadaran melapor, Bang. Bisa jadi kan kemudian ada yang tidak punya keberanian untuk melapor. Iya, bahkan ya mungkin kan? tidak tahu Tidak harus tahu bisa ngapain. jadi, Betul. gitu. Atau mungkin nggak tahu ada lembaga negara yang disebut LPSK, kan bisa jadi. Banyak faktor lah kemudian itu. Kami menyadari itu. Nah, terus kemudian dari seluruh data itu yang terbesar sebetulnya itu tidak pidana pencucian uang, karena dulu kan ada fenomena robot trading, terus investasi bodong gitu ya. Itu memang banyak sekali itu ribuan, Bang. Scamming juga, Scamming penipuan masuk itu? di situ juga Oke. gitu. Nah, yang kedua yang terbesar adalah TPKS, tidak pidana kekerasan seksual. Nah, itu. Ini angkanya itu mungkin sekitar 1.200-an lah Di tahun 2024 di ini? 2024 itu. Nah, yang ketiga ini terkait dengan perdagangan orang. Angkanya turun memang dari 2023 ke 2024. Angkanya dari 1.000 sekarang mungkin sekitar kisaran 500 sekian lah ya, hampir 600 gitu. Oke. Nah, ini memang secara angka turun, tapi kan bisa jadi kemudian fenomena ini fenomena di bawah karpet kan, Bang? Iya. Gitu. Nggak sebetulnya secara belum tersentuh. Misalnya otak pelakunya belum tersentuh, hanya pelaku lapangannya gitu. Dan modusnya kemudian berubah-berubah. Ada yang kemudian fenomena scamming online ini kan baru 2-3 tahun terakhir ini kan. Karena perkembangan teknologi dan lain sebagainya gitu. Dan dulu nggak dikenal, kemudian ada negara Kamboja, Myanmar yang menjadi tujuan negara penempatan pekerja migran yang hari ini jadi korban scamming gitu. Ini kan fenomena-fenomena teknologi yang kemudian disalahgunakan untuk tidak pidana gitu. Nah ini, Bang, ini fenomena yang terjadi hari ini gitu. Dari sekian banyak kasus yang dilaporkan, menurut Bang Wawan, apa modus yang paling dominan yang mereka gunakan dalam hal perdagangan orang dulu deh? Nanti kita bahas soal kekerasan seksual. Siap. Jadi gini, Bang, kalau perdagangan orang ini kan kita bisa klasifikasi ya, menurut jenisnya ya. Ada yang memakai modus ketenaga kerjaan. Modus ketenaga kerjaan, oke. Ini biasanya mereka menjadi pekerja migran ke luar negeri. Itu modus ketenaga kerjaan. Ada modus eksploitasi seksual. Nah, modus eksploitasi seksual ini biasanya terjadi pada anak-anak atau remaja yang biasanya menggunakan, mohon maaf ya, misalnya hari ini kita kenal dummy chat lah segala macam lah kayak gitu ya. Oke, aplikasi-aplikasi tempat-tempat hiburan itu, lah segala macam. Nah, itu sebetulnya bentuk perdagangan orang yang real di depan kita. Itu bukan hanya yang di luar negeri, tentu di dalam negeri juga fenomena itu kan banyak sekali ya. Oke. Gitu. Ya, itu ada modus eksploitasi seksual. Ada juga modus yang lain terkait dengan perdagangan organ. Ini Organ tubuh? Organ tubuh, Bang. Gitu. Nah, ini juga modus-modus yang lain, atau ada juga modus terkait dengan pengantin pesanan, Bang. Pengantin pesanan ini juga modus. Gimana tuh? Jadi perempuan gitu ya, biasanya ada orang dari luar negeri gitu, ada janji menikahi gitu ya, diberikan uang sekian, terus dari sana jadi dieksploitasi secara seksual gitu. Dan itu terjadi gitu. Namanya mail order bridge namanya. Jadi pengantin pesanan gitu. Dan itu macam-macam modusnya kayak gitu. Hanya problematikanya kan begini ya. Pembuktian TPPO itu memang kompleks, Bang. Oke. Kan harus ada dari sisi cara, mesti harus ada terbukti, ada perekrutan, kemudian ada pengangkutan, ada penampungan, ada pemindahan gitu ya. Itu kan caranya ya. Metodenya bisa jadi karena kekerasan, lewat intimidasi, lewat penipuan, atau lewat manipulasi kelompok rentan. Karena ketidaktahuan tadi, Bang. Misalnya terkait dengan pekerja migran lah gampangnya. Orang tuanya dikasih lah uang, nanti jadi hutang. Akhirnya mereka terjebak hutang kan, gitu. Oh. Jadi ini modus-modus yang sering dipakai metodenya ya. Nah, kemudian tujuannya pasti ya, ujung-ujungnya pasti eksploitasi, gitu. Jadi 3 unsur ini harus memenuhi, Bang. Unsur cara, unsur metode, dan unsur tujuan. Ini yang seringkali kemudian TPPO ini susah untuk dijerat, gitu. Jadi kita ini tidak kurang-kurang, Bang, secara regulasi ya. Sudah ada Undang-Undang 21 2007, sudah ada gugus tugas TPPO, sudah dibentuk sampai ke daerah kayak gitu. Tapi hari ini ya kita lihat realita di depan mata, TPPO masih jadi momok,
Iya, 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 iya. Belum lagi yang persoalan-persoalan terkait dengan operator judi online, scamming online gitu ya. Ini kan hampir nggak tersentuh gitu bang. Apalagi lokusnya di luar negeri, di luar yurisdiksi hukum kita. Lebih susah lagi kita bisa memberikan pelindungan gitu. Oke, oke, oke. Jadi emang itu kompleks bang. Nggak cukup kita bicarakan dalam waktu 60 menit ke depan sepertinya. Iya, 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 iya. Tetapi paling tidak ada gambaran yang paling mungkin bisa dijangkau oleh kita semua, termasuk anak muda Indonesia, meskipun bukan aparat negara, tapi kita semua masing-masing bisa mengambil bagian Betul. untuk kira-kira meminimalisasi hal-hal serupa. Karena ini kan mengancam kita, mengancam saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita, bang. Setuju. Gitu ya. Setuju. Nah, menurut LPSK, menurut hasil kajian LPSK, apa faktor yang paling dominan yang membuat orang-orang atau warga negara Indonesia ini menjadi mudah sekali untuk masuk dalam jebakan-jebakan para, anggaplah, mafia, jaringan-jaringan itu? Iya. Ini ada satu fenomena menarik menurut saya ya. Ada sekarang ini apa tadi itu fenomena target TPPO terutama untuk yang judi online dan scamming online ini bang. Kalau dulu bang, kalau kita bicara soal korban eksploitasi pekerja migran misalnya ya, itu rata-rata berpendidikan menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Rata-rata taruhlah paling rata-rata lulusan SD dan segala macam. Artinya apa? Secara tingkat pengetahuan mudah untuk dimanipulasi dalam tanda kutip ya bang. Dengan janji-janji macam-macam tadi itu. Nah yang menarik kemudian hari ini adalah terkait dengan tingkat pengetahuan atau minimal pendidikan formal dari para korban ini bang. Ada yang banyak S1, bahkan ada yang S2 gitu. Korban ini? Iya. Jadi kalau dilihat itu sekarang ini korban-korban yang sekarang ini menjadi korban judi online dan scamming online itu, mereka banyak yang kemudian pernah menempuh pendidikan tinggi, bang. Gitu. Ini kembali lagi ya, ini pas nggak bisa kita ada persoalan yang kompleks di situ, maksud saya. Perkembangan teknologi ini menjadi satu pemicu. Mereka rata-rata itu dapat tawaran itu lewat media sosial, terutama Facebook. Iya, iya. Ya misalnya ada tawaran bekerja dengan minimal requirement misalnya, tidak perlu berbahasa Inggris fasih, gaji yang besar, gitu ya. Kemudian ada jaminan ini dan itu segala macam gitu. Nah mereka kemudian tertarik untuk ke situ, tanpa kemudian mereka punya pengalaman bekerja ke luar negeri, kemudian tidak tahu proses bagaimana yang prosedural dan lain sebagainya. Nah inilah kemudian menjadi modus di situ. Tapi emang memungkinkan rekrutmen itu dilakukan tanpa melalui mitra BP2MI? Kalau melalui mitra BP2MI artinya itu udah prosedural bang. Oke. Yang ini kan beginilah. Untuk bisa disebut pekerja migran prosedural, syarat paling utama di dalam undang-undang itu kan harus memiliki visa kerja. Visa kerja. Ini nggak ada interpretasi yang lain di dalam undang-undang itu. Ada yang disebut dulu calling visa misalnya kayak di Singapura ya. Jadi sebetulnya di sini ini turis. Nyampe ke Singapura dia nanti diubah menjadi visa kerja. Ada namanya calling visa bang di Singapura. Ada visa rujukan di Malaysia. Sama juga. Di sini bisa jadi misalnya turis, visa pelancong, di sana dikonversi jadi visa kerja. Modus-modus di Timur Tengah lebih bermacam lagi. Ada visa ziarah, ada visa umroh dan lain sebagainya. Kemudian di sana kerja mereka. Nah, ini kan modus-modus ini yang kita susah untuk kemudian kita bisa mencegah di dalam negeri ya. Oke, saya mau agak dalam ke situ. Setiap warga negara mengurus visa, pasti kan database-nya ada di imigrasi kan. Nah. Kalau visa kedutaan kan bang. Gimana? Kalau visa di kedutaan. Oh kedutaan, sorry. Iya. Nah, mestinya kan pemerintah Indonesia bisa mengontrol semua warga negara yang mengurus visa itu ke luar negeri. Kan ada jangka waktunya bang kan, misalnya 6 bulan. Dalam waktu 6 bulan misalnya dia tidak kembali, berarti ada yang salah tuh dengan itu. Ada nggak upaya itu? Ya, tapi kembali lagi bang, ini kan bukan di ranah kewenangan LPSK ya. Kita ini kan memberikan pelindungan ada di hilir ya. Ini persoalan-persoalan di hulu ini sebetulnya. Oke. Artinya kasusnya ya. Ya kasusnya kan. Okay. Bukan Jadi penyebabnya. Iya bukan gitu. Jadi tapi di luar konteks itu sedikit saya punya pengetahuan lah.
Makanya kalau misalnya kita bicara terkait dengan pekerja migran misalnya, taruhlah misalnya dengan konteks TPPO dengan modus pekerja migran di luar negeri. Yang jadi problem kalau menurut saya ini ada di persoalan di hulu, Bang. Apa yang sebut saya persoalan di hulu adalah di daerah-daerah pengirim pekerja migran ini. Oke. Kantong-kantong pekerja migran ini sudah teridentifikasi, Bang. Harusnya betul. Sebetulnya betul, pasti betul. teridentifikasi. 3 Jawa udah pasti, Lampung, Sumatera Utara, NTT, NTB. Ini kan 7 kantong penempatan terbesar. Nah, maksud saya begini, kalau kita bicara terkait dengan penempatan pekerja migran, kan ada kebijakan moratorium, Bang, yang sudah berlaku dari 2015, khususnya untuk Timur Tengah, gitu. Khususnya lagi ke Arab Saudi untuk pekerja non formal, ya kan begitu ya. Yang formal sih sebetulnya dibuka, gak ada persoalan di situ. Iya. Nah, problematikanya menurut saya itu bukan ada di negara penempatan. Problematikanya itu ada di daerah kantong pengiriman pekerja migran. Buktinya apa, Bang? Saya bisa membuktikan. Ada dulu kasus besar, salah satu kasus besar itu kasus Adelina Shaw namanya. Dia ini pekerja migran dari NTT, Kupang, bekerja ke Malaysia. Pada saat dia bekerja itu, seingat saya itu usianya masih 15 atau 16 tahun. Syarat usia kerja itu 18 tahun, Bang. Iya. Ya. Jadi dia kemudian dibantu sama calo untuk memanipulasi dokumen jati dirinya untuk bisa mendapatkan KTP. Supaya dia bisa masuk kerja. kategori 18 tahun gitu 18 ya. tahun. Jadi usianya dinaiki, dimanipulasi sehingga dia bisa dapat KTP, dokumen jati diri dia. Nah, kemudian setelah dapat KTP dia pasti ngurus paspor kan, Bang. Setelah ngurus paspor kemudian dia berangkatlah gitu kan. Karena udah nggak ada lagi pelatihan dan segala macam. Jadi pertanyaan kemudian, ini siapa sih? Kan orang-orang kita semua, Bang. Yang ngeluarin KTP siapa? Orang kita. Yang ngeluarin paspor siapa? Orang kita. Yang lepasin di bandara? Orang kita, Bang. Bukan orang di luar negeri. Kira-kira Makanya- apa mau bilang sindikat ini menguasai semua lini? Karena kalau dia namanya tidak sindikat. menguasai semua lini, tidak mungkin ini bisa bekerja serapi itu. Iya. Ya namanya sindikat kan begitu, Bang. Ini kan kerja berjejaring sebetulnya, ya kan. Makanya kalau saya pribadi, saya bilang kalau mau serius, yang di moratorium itu daerah penempatan. Kalau kemudian ada warganya terbukti menjadi korban TPPO ke luar negeri, ya udah di-ban aja. Gak boleh dia ngirimin. Gitu. Iya. Nah ini tandanya pemerintah serius gitu, maksud saya begitu. Oke. Jangan di negara penempatan. Dari hulunya jangan salahin orang gitu lah. Iya. Evaluasi Benahi diri dulu gitu kan. di Benar. gitu. Nah kalau kita bicara itu ya, bagaimana upaya preventif tadi TPPO itu, khusus untuk yang pekerja migran gitu. Sama juga kemudian kalau kita bicara TPPO eksploitasi seksual gitu. Ini kan sebetulnya konteksnya banyak yang menjadi korban TPPO eksploitasi seksual karena lekat dengan relasi kuasa di situ, Bang. Ada eksploitasi ekonomi di dalamnya, ada ketergantungan orang di situ, kan begitu kan? Ini problematikanya kan kembali lagi ini masalah masih terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri. Pasti kan bicara soal itu. Pemerintah daerah bekerja dong. Kasarnya kalau ada pekerjaan lain ngapain orang jual diri? Pasti Kira-kira begitu iya, ya. Gitu kan. Ya makanya sebetulnya kalau kita mau serius, ya ini harus kerja bersama-sama. Nggak bisa kemudian kita menggantungkan satu institusi. Perbaikan di hulu ini harus kita lakukan. Pemerintah daerah harus aktif, gitu. Karena mandat untuk pelatihan peningkatan kompetensi itu ada di pemerintah daerah. Gitu. Saya pernah melakukan studi sederhana waktu itu, Bang. Komitmen pemerintah daerah itu gampang, 2 parameternya. 1, apakah tersedia anggaran untuk pelatihan penyiapan untuk menjadi pekerja? Yes, kalau nggak ada omong kosong gitu. Omong kosong pasti. Betul. Yang kedua, adanya kebijakan entah itu Perda, Pergub, Perbub itu untuk bisa memberikan pelindungan bagi warganya. Iya. Gitu. 2 hal ini aja jadi parameter. Kita lihatin aja rata-rata, Bang, meskipun itu di daerah kantong penempatan per kabupaten kota, APBD untuk peningkatan kompetensi penyiapan tenaga kerja itu nggak lebih dari 200 juta, Bang. Iya. Itu Kita kalau mau ada. ngomong apa? Itu kalaupun ada itu. Itu pun nggak ada. Betul. Jadi makanya ini kan sebetulnya yang ya kalau kita mau serius dibenahi dulu di hulu nih persoalannya di situ. Sehingga
kerja-kerja kayak kami di hilir, di ujung Bang, ketika ada korban, nah kami baru bertindak ini Bang. Iya, iya. Kan ada problematika sosial di sini, ada problematika ekonomi, bukan penegakan hukum ansih gitu Iya, maksudnya. iya. Kira-kira gitu Bang Ilham itu ilustrasinya. Kalau kasus eksploitasi seksual, prosentase laporan yang masuk ke LPSK gimana, Bang? Ya itu yang saya tadi bilang. Di luar TPPU yang tadi itu, yang tidak pidana pencucian uang, yang robot trading, investasi bodong, itu kekerasan seksual itu paling tinggi Bang. Tinggi. Paling tinggi gitu. Yang ketiga terbesar itu kemudian baru TPPO. Itu yang miris itu gini. Yang miris kekerasan seksual itu ada di dekat kita, Bang. Kenapa? Seringkali kemudian pelakunya adalah orang-orang dekat. Bisa kakak, bisa ayah tiri, bisa tetangga gitu. Itu yang seringkali terjadi. Oke. Atau kasus-kasus yang memiliki relasi kuasa yang kuat. Misalnya di lingkungan pendidikan ini, mohon maaf ya Bang, banyak kemudian kasus-kasus yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan, entah itu di perguruan tinggi, entah itu di pesantren. Iya, bahkan pesantren itu di Lombok kemarin. Saya habis podcast sekali, juga. Gitu. Nah ini kan seringkali ada relasi kuasa di situ, karena pelakunya ini memiliki kuasa yang cukup kuat untuk bisa dalam tanda kutip menekan korban. Gitu. Oke. Ya, ini fenomena eksploitasi seksual yang seringkali terjadi. Gitu. Kan ada dua model itu, Bang. Pertama, eksploitasi seksual itu memang dia korban itu dalam posisi dipaksakan, ataukah yang kedua korban itu mau bekerja cuman tidak mendapatkan hak yang seimbang mungkin dari pelaku eksploitir. Yang kedua ini yang saya mau dalamin. Iya. Yang memang niatnya kerja, Betul. pekerja komersil. Jadi kalau itu di luar anak ya Bang. Kalau di luar anak apapun itu pasti salah. Kalau dia korbannya anak ya Bang, di bawah 18 tahun, apapun itu pasti salah. Karena Undang-Undang Perlindungan Anak itu memberikan prioritas terhadap itu. Gitu. Nah, sekarang yang kemudian pelaku dewasa, korban dewasa. Korban dewasa. Ya, korbannya dewasa ini kan sama-sama memiliki pengetahuan yang cukup, Ya. kesadaran, kalau macam kayak gitu ya. Nah ini tinggal kemudian modusnya kan biasanya itu mereka mengeksploitasi ketidaktahuan dari para calon korban ini. Yang tadi itu misalnya lewat debt trap ya, lewat hutang, jebakan hutang gitu. Atau biasanya mereka diiming-imingi dengan berbagai macam janji lah kayak gitu. Nah ini memang memang susah ya, karena problematikanya pasti akan bicara lagi soal kekurangan lapangan kerja, kemudian pilihan-pilihan yang terbatas gitu. Kemudian dia merasa bukan sebagai korban. Ini yang jadi masalah Bang. Seringkali kita di lapangan itu terjadi itu. Iya, banyak yang memang sengaja kan. Kalau kita mau fair ya, banyak memang yang sengaja masuk ke situ sebenarnya. Iya, misalnya gini lah. Yang paling kami nih selaku representasi negara yang memberikan perlindungan ke korban ini Bang. Ada kadang kita mengalami dilema Bang. Contoh dilemanya begini. Ada korban, misalnya dia di tempat hiburan malam. Oke. Kemudian digerebek sama polisi. Kan yang melapor polisi Bang. Betul. Ya kan, sekian banyak kemudian jadi korban, laporlah ke LPSK. Oke. Jadi permohonannya dari polisi nih, dari APH ini. Nah, kita tidak lanjuti kan kemudian kan. Kita dalami investigasi ke lapangan, ketemu korban segala macam gitu kan. Terus kadang itu kita melakukan investigasi ke lapangan, tiba-tiba bilang, "Bang, Mak, mohon maaf Pak, kami masih ada masih ada pelanggan." Itu kayak gimana Bang? Dia sebagai dalam konteks hukum dia korban. Tapi dia masih menjalani profesi itu. Dia tidak merasa diri sebagai korban Iya, sesungguhnya. itu masalahnya memang. Iya. Itu yang kadang kami mengalami dilematis gitu. Tapi karena ini sifatnya aduan tidak pidana, ya kami tetap akan tidak lanjuti. Gitu. Karena ada haknya dia, gitu kan di situ. Nah, kita dalam koridor itu sebetulnya di LPSK itu. Gitu. Kalau penanganan pasca mereka menjadi pekerja seks kasar lah, misalnya kita sebutnya pekerja seks komersial. Penanganan setelah itu ada nggak Bang dari negara? Kalau di dalam ranah kewenangan LPSK kita hanya sampai berhenti yang tadi itu Bang, jenis-jenis pelindungan saya pernah sampaikan di awal tadi. Kalau dia misalnya terancam jiwanya kita bisa memberikan pelindungan fisik. Kalau dia misalnya ada luka kita bisa berikan bantuan medis atau rehabilitasi psikologis.
Kalau dia mau usaha kita kasih psikososial misalnya, atau dia anak kita kasih dana pendidikan kayak gitu. Atau kita bantu menghitung restitusi yang nanti dia bisa kasih ke penuntut umum untuk bisa dikenakan ke pelakunya gitu. Nah di luar itu kita nggak punya kewenangan apapun bang. Oke. Gitu. Kita hanya berhenti sampai di situ. Satu lagi ada yang saya mau tanya soal mungkin rumor, tapi banyak juga sih katanya yang buktikan di daerah Puncak soal adanya warga negara luar yang masuk dan melakukan kawin kontrak. Ada nggak yang melapor ke LPSK? Sepanjang yang ini nggak ada bang, belum ada maksud saya, belum ada. Berarti belum ada yang merasa dirugikan. Iya bisa jadi begitu, bisa jadi ya bang. Karena tadi untuk bisa membuktikan bahwa dia itu korban tidak pidana, dia harus lapor polisi. Dia harus lapor polisi. Dia harus merasa korban dulu. Dia merasa korban. Betul. Sehingga kita bisa melakukan intervensi kan, kita bisa memberikan perlindungan gitu. Kalau dia nggak merasa jadi korban, nggak ada bukti laporan tidak pidana, betul. Ya tidak ada bukti tidak pidana meskipun di kasat mata misalnya ada eksploitasi di situ, fakta sosialnya terjadi dan segala macam lah. Kayak banyak anak yang lahir tanpa orang tanpa mengenal ayah, itu kan fakta-fakta sosial gitu kan. Iya. Tapi kembali lagi ya, LPSK tidak dalam konteks sampai ke ranah itu. Mungkin bagian-bagian dari teman-teman di kementerian lembaga yang lain ya. Gitu. Saya juga ada podcast dengan KPAI, juga eksploitasi terhadap anak itu sangat kuat sekali, dan itu fakta yang terjadi ya. Betul. Dan saya senang sekali abang bisa hadir pada kesempatan ini saksi korban. Saksi korban. Yang paling menarik yang menjadi perhatian LPSK terakhir ini apa bang? Kasus apa bang? Aduh, gini, kami ini kan bekerja dalam koridor untuk mengedepankan keamanan korban. Ataupun saksi-saksi kunci yang kemudian bisa membuat terangnya tidak pidana. Jadi sebetulnya di dalam etik kami di dalam LPSK kita tidak boleh membicarakan kasus. Oke. Ya gitu, karena ini demi keamanan korban, kemudian proses hukum itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Gitu. Jadi kami mohon maaf, kami nggak bisa bicara soal kasus per kasus kalau gitu. Oh gitu ya. Saya kira apa mau cerita di sini terjadi penjualan ginjal, ini pelakunya, kan menarik buat pemuda Indonesia kira-kira begitu ya. Tetapi fakta itu ada bang ya. Ada. Penjualan organ tubuh. Betul. Ya. Penjualan manusia untuk dijadikan pekerja seks komersial. Betul. Itu faktanya ada bang. Faktanya ada gitu. Kami kan begini bang, kami ini bekerja basisnya ada dua. Ya, bisa berbasis permohonan. Kalau misalnya tadi tuh dia merasa jadi korban atau dia melihat mengalami dan kejadian tidak pidana. Nah, dia menjadi saksi artinya kan gitu. Dan bisa melapor ke LPSK gitu. Atau bagi kasus-kasus tertentu yang menjadi perhatian publik, kami bisa melakukan upaya proaktif. Kita bisa melakukan langsung melakukan investigasi awal, gitu, untuk mengumpulkan bukti, informasi dan lain sebagainya, gitu. Nah, dua ranah inilah yang kemudian kami bekerja untuk bisa memberikan pelindungan tadi, gitu. Jadi tinggal Bang Ilham aja, liatin aja kasus-kasus atensi publik di mana, nah pasti kita akan bekerja di situ. Kalau yang itu proaktif. Bagi yang berbasis permohonan ya pasti akan banyak. Gitu. Ada satu kejadian bang, namanya Imam Budi, dia YouTuber juga, datang ke sini podcast dengan saya. Dia kena kasus scamming, penipuan. Dia habis 600 juta bang. Lapor polisi lah dia. Menurut pengakuan korban, polisi bilangnya ikhlaskan aja bu. Kan miris kita dengarnya. Lalu siapa yang bisa diharapkan oleh korban ini untuk memberi perlindungan kepada dia? Kalau kayak gitu bang, ada nggak kasus yang sama masuk ke LPSK bang? Ya biasanya kalau dalam kasus-kasus tertentu itu ancaman itu kan macam-macam ya bang. Bisa jadi ancaman fisik, upaya mediasi itu ancaman bang. Kalau kemudian ancaman itu kemudian memberhentikan proses hukum, nah kami nggak bisa melakukan intervensi pelindungan. Kan kayak tadi lah kasus misalnya kayak gitu, udah cabut aja laporan, udah damai aja kalau macam. Kalau kemudian ada kesepakatan dua belah pihak, kami nggak bisa ngapa-ngapain bang, karena udah nggak ada lagi proses. Kalau sudah damai kan? Ya karena udah damai gitu. Nah di wilayah itu kita nggak bisa bicara banyak akhirnya.
Oke. Karena yang disebut intimidasi, ancaman itu bukan cuma fisik. Ya, mental juga betul. Iya, mediasi itu bagian dari ancaman sebetulnya bagi kami. Gitu. Makanya kalau misalnya ada tadi, terus kemudian dia bisa menerima gitu ya, kemudian ada perdamaian di antara dua belah pihak, ya nggak ada proses hukum. Gitu. Kami nggak bisa apa-apa. Kalau dia masih bersikukuh gitu ya, saya akan lapor, tetap saya jalan. Gitu. Nah, itu bisa kami melakukan intervensi. Nah, tapi kasusnya Bang bukan dalam posisi mediasi dia. Bahkan dia tidak mengenal siapa yang menipu dia. Karena kan online sifatnya kan. Tapi begitu dilapor ke polisi, dia tidak mendapat perhatian dari kepolisian. Ya. Ini pengakuan dari kawan saya itu. Ya. Saya bilang minggu depan ini saya janjian sama dia, tolong bawa beberapa korban di sini, kita podcast bersama. Sekalian saya tawarin ke Abang nih. Ya. Boleh nggak kami mengajak LPSK mendampingi para korban yang tidak mendapat perlindungan dari... Bukan hanya boleh Bang. Menurut saya ini jadi haknya mereka. Iya Bang. Ini jadi haknya mereka. Asal kemudian, ya tadi tuh syaratnya Bang. Pertama adalah dia memiliki sifat pentingnya keterangan. Oke. Ya. Terus kemudian ada rekam jejak. Rekam jejak itu artinya dia bukan bagian dari pelaku, dia bukan pelaku utama dan lain sebagainya. Meskipun dia pelaku, Bang, kita bisa memberikan perlindungan, Bang, sebagai saksi pelaku namanya atau justice kolaborator. Oke. Justice kolaborator ini sebenarnya pelaku tidak pidana, Bang. Pelaku tidak pidana yang memiliki komitmen untuk bekerja sama dengan penegak hukum. Untuk memberantas kejahatan. Betul, yang terorganisir tadi. Oke. Sehingga dalam proses hukum itu dia memiliki hak narapidana. Hanya apa? Dia akan dipisahkan berkasnya, dia tidak perlu bersidang langsung, kemudian dia mendapatkan pengamanan, dapat pengamanan gitu. Sehingga dia sampai dapat hak misalnya pengurangan hukuman, pengurangan hukuman. Itu justice kolaborator gitu. Makanya ini kan beda konteks kan Bang. Tadi kalau dia misalnya korban, dia memiliki sifat keterangan sebagai saksi atau sebagai korban, kemudian dia punya rekam jejak tidak pernah terlibat tindak pidana, bukan bagian dari pelaku tindak pidana gitu. Ya silakan melapor ke LPSK. Kami akan tindak lanjuti, tapi syaratnya harus ada laporan bukti tindak pidananya. Gitu. Harus ada laporan bukti tindak pidananya. Betul. Ya. Ya. Jadi ini kan syarat formil Bang yang harus kita penuhi. Baru nanti ada pembuktian materialnya kan begitu kan. Jadi sepanjang syarat formilnya ini nggak terpenuhi, ya nggak bisa kita Iya. Nggak ada dasarnya ya. Nggak ada dasar. Nanti bisa jadi perdata umum, utang piutang, gitu tipu gelap, kita nggak bisa. Betul. Itu Bang kira-kira. Luar biasa Bang Wawan Farudin. Siap. Banyak sekali informasi yang kami dapatkan, anak muda Indonesia dapatkan. Tadi yang menarik itu bahkan pelaku. Jadi banyak orang yang saya dikirim foto gantung diri Bang. Iya. Karena tidak bisa keluar dari jaringan judi online. Iya. Dan kawan saya kebetulan salah satu narasumber tetap kami sering sekali memperlihatkan ke saya bukti-bukti itu dan bingung mau kemana. Nah karena Abang kita sudah ajak ngobrol ini pada kesempatan ini, saya kira akan segera kami bawa ke Abang. Siap, ya dengan senang hati Bang. Silakan datang ke kantor, kasih nomor handphone saya. Siap. Saya sudah mewakilkan diri saya sebagai pejabat publik. Jadi artinya nomor ini nomor bisa diakses oleh siapapun. Siap. Kondisi 24 jam saya bisa diganggu Bang, sepanjang itu bukan kepentingan pribadi. Betul. Itu aja sebetulnya. Siap. Hormat. Sahabat Muda Indonesia, luar biasa dari Bang Wawan Farudin. Ada yang terkait dengan gangguan mental terkait kejahatan terorganisir, bisa berhubungan dengan LPSK tentu saja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.